Guna meningkatkan pembiayaan di sejumlah sektor, termasuk infrastruktur dan pertambangan, BNI akan kembali mengajukan pinjaman lagi ke China Development Bank atau SDB. Penyaluran kredit ke sektor infrastruktur ditargetkan persoalan mencapai hingga 25 triliun rupiah pada tahun ini. Direktur Utama BNI Ahmad Baikuni menyatakan, pinjaman kredit yang didapat perseroan dari China Development Bank, CDB, sebesar 1 miliar dolar Amerika masih kurang untuk memenuhi permintaan pembiayaan di sejumlah sektor, termasuk sektor infrastruktur. Untuk itu, pihaknya akan mengajukan pinjaman lagi ke CDB. BNI menargetkan bisa menyalurkan kredit sektor infrastruktur hingga 25 triliun rupiah pada tahun ini. Seiring tingginya program pemerintah di bidang infrastruktur yang mencakup pembangunan energi, pelabuhan, jalan tol, dan lainnya. Dari dana CDB tentunya kan kita sudah masuk, Nah penggunaannya dan antara lain kita memang tujuan utama daripada kita meminjam dana dari CDB adalah untuk pembiayaan daripada pertama proyek-proyek infrastruktur dan yang kedua juga proyek-proyek yang mendukung upaya hilirisasi. Dan ini memang sudah kita lakukan penyalurannya secara bertahap. Direktur BNI Heri Sidarta menyatakan kredit yang didapat dari CDB terserap habis untuk disalurkan ke sektor-sektor produktif. Diperkirakan kita untuk 2016 untuk infrastruktur berkisar antara 20 sampai 25 triliun. Perkiraan kita ekspansinya. Nah kalau dikaitkan lagi dengan dana tadi yang bantuan dari CDB di samping untuk yang akan jatuh tempo itu kita juga masih kurang banyak. Ini jadi gambaran sepintas bahwa penyerapan dana yang kita pinjam kurang lebih 1 miliar US itu akan pasti terserap di tahun ini. Dan untuk ekspansinya pun kita juga masih akan mencari untuk funding lagi. Jadi jangan dikhawatirkan bahwa dana yang pinjaman dari CDB itu tidak akan terserap. Selain BNI dan 2 bank BUMN lainnya, yaitu Bank Mandiri dan BRI, mendapat utang dari China Development Bank senilai total 3 miliar dolar Amerika atau sekitar 42 triliun rupiah. Jangka waktu pinjaman selama 10 tahun dan 30% dari utang tersebut diterima dalam mata uang yuan dan sisanya dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Wahyu Jaju, Firdaus, TV One mengabarkan.